Oke, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu langkah pada proses penjernihan air pump adalah proses koagulasi. Jadi koagulasi ini merupakan sifat-sifat dari koloid yang terdiri dari efek Tyndall, ada gerak Born, adsorpsi, koagulasi. Yang pertama kita bahas adalah efek Tyndall. Jadi efek Tyndall ini adalah penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Nah, ketika bekas cahaya diarahkan ke larutan, maka akan diteruskan sehingga kita tidak dapat melihatnya. Nah, contohnya dari efek Tyndall ini adalah sorot sinar lampu mobil pada malam yang berkabut. Nah, sorot ini menyebabkan apa yang ada di depan mobil menjadi tidak jelas. Hal ini karena adanya hamburan cahaya oleh partikel-partikel kabut yang menyebabkan daya tembus lampu mobil menjadi berkurang. Nah, itu adalah efek Tyndall. Lalu yang kedua ada gerak Brown. Gerak Brown ini merupakan gerak-gerak partikel koloid yang bergerak secara terus-menerus dan tidak beraturan. Nah, gerakan ini terjadi karena adanya tumbukan tidak teratur antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi. Nah, tumbukan partikel ini mengakibatkan partikel koloid bergetar, tidak beraturan, dan jaraknya yang pendek. Nah, itu gerak Brown. Lalu ada absorpsi, di mana penyerapan atau penarikan ion oleh permukaan partikel koloid. Hal ini disebabkan adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Lalu kita tidak ketika ada partikel kecil ya yang menempel koloid, partikel itu cenderung tidak mudah lepas. Jadi adanya tegangan di permukaan sehingga partikel kecil tersebut tidak mudah dilepas. Nah, lalu ada koagulasi. Nah, koagulasi ini yang dimanfaatkan oleh pump ya. Jadi koagulasi ini adalah penggumpalan partikel koloid yang terjadi karena adanya terganggunya stabilitas sistem koloid. Nah, fungsinya ini untuk memisahkan zat terdispersi dan medium pendispersinya. Lalu partikel menjadi tidak stabil dan menggumpal. Contohnya ini adalah memanfaatkan penjernihan air pada pump. Ya, jadi pump ini melakukan mendestabilisasi partikel koloid sehingga terbentuk vlog atau kotoran. Jadi dipisahkan dari kotorannya. Jadi kestabilan koloid pada umumnya itu disebabkan karena muatan listrik pada permukaan partikel koloid. Akibat mengabsorpsi ion-ion dan medium pendispersi, jadi destabilisasi muatan partikel koloid dapat menyebabkan bergabungnya partikel-partikel koloid menjadi partikel yang lebih besar dan mengendap atau terjadinya koagulasi. Jadi, destabilisasi koloid dapat dilakukan dengan cara menambahkan zat-zat elektrolit ke dalam sistem koloid seperti ion-ion Na+, Ca2+, dan Al3+. Nah, Kecepatan koagulasi ini bergantung pada jumlah muatan elektrolit, yaitu semakin besar muatan elektrolit, semakin cepat proses koagulasi terjadi. Jadi proses koagulasi koloid dapat dimanfaatkan pada penjernihan air dan penyaringan udara. Salah satu langkah pada proses penjernihan air pump adalah proses koagulasi. Jadi koagulasi ini dilakukan untuk mendestabilisasi tadi ya partikel koloid sehingga terbentuk vlog atau kumpulan kotoran. Nah, jadi pemanfaatan penjernihan air oleh pump itu dilakukan cara dengan koagulasi.